Oke, langsung ya Bapak Ibu kita coba simulasi permohonan baru. Misalnya kan tadi sudah diinput apa namanya nama kegiatannya sudah disetujui. Terus untuk data pemohonnya juga sudah ada gitu kan. Terus untuk instansi donornya juga misalnya karena anggaplah sudah ada gitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini karena saya ini eh, masih di bawah eselon 5 apa eselon 2. Jadi pilih klasternya sesuai dengan peruntukannya. Ini berarti eselon 2 ke bawah itu pilih klaster 5. Seperti ini. Terus di sini surat posta tes. Oke, nya terus simpan draft. Nah, di detail umum sudah selesai seperti itu ya Bapak Ibu. Kita pilih jenis kegiatannya. Misalnya tadi saya input nama kegiatannya tuh untuk doktoral ya Bapak Ibu. Jadi pilihnya di sini PDLN doktoral, terus nama kegiatannya kita lihat aja kegiatan lebih lengkap. Nah, misalnya tadi saya itu input yang ini, perpanjangan studi ya Bapak Ibu. Saya klik pilih. Sebentar ya Bapak Ibu, ini koneksi saya juga ternyata ada sedikit kendala nih karena di sini mendung. Nah, setelah dipilih maka akan otomatis keload ya Bapak Ibu nama kegiatan yang sudah dipilih. Jadi dari penyelenggaranya, negara tujuan, kota tujuan, mulai selesai itu semuanya sudah langsung keload tanpa Bapak Ibu harus input lagi. Nah, terus di sini Bapak Ibu input berdasarkan yang ada tanda bintangnya aja nih Bapak Ibu. Ini kan untuk doktoral itu berarti yang harus diinput tuh wajibnya LOA, jadwal kegiatan, lengkapi ya Bapak Ibu sesuai. Nah, di sini kan ada proses nih 63%, tunggu sampai 100%. Nah, setelah selesai, klik lanjutkan. Di sini tahap ketiga itu detail peserta. Di sini tahap Bapak Ibu untuk input pemohon yang akan diajukan permohonan PDLN-nya Bapak Ibu. Misalnya ini satu orang saja atas nama Dani misalnya ya. Nah, sudah ada, pilih. Langsung akan datanya tuh terkelot dia Bapak Ibu. Dari mulai NIP, NIK, nama, terus jabatan, instansi, email, sama telepon. Terus klik berikutnya. Nah, ini waktu penugasannya. Kalau misalnya waktu penugasannya itu sama dengan tanggal kegiatan, ya Bapak Ibu tinggal disamain aja. Jadi 1 Juli sampai 24, sampai 30 September 2024. Ini tinggal oke aja. Terus klik berikutnya. Terus di sini pendanaannya tuh ada dua, pendanaan tunggal atau campuran. Di sini saya contohkan pendanaan tunggal ya Bapak Ibu. Misalnya saya dibiayain oleh Kementerian Sekretariat Negara. Nah, jumlah APBN ini estimasi aja ya Bapak Ibu. Misalnya ini saya input 35 juta misalnya ya. Simpan peserta. Nah, selesai Bapak Ibu. Ini satu pemohon yang sudah saya input. Misalnya kalau ada dua, Bapak Ibu ulangi lagi tahap yang tadi. Bapak Ibu cari data peserta lagi. Misalnya, saya contoh aja inilah yang Daniarso ya. Nah, Ya, ini juga dilengkapi juga sama seperti tadi. Klik OK jika tanggal penugasannya itu sama dengan tanggal kegiatan. Klik berikutnya. Terus ini untuk biaya penugasannya. Misalnya sama 35 juta. Simpan.
Nah, di sini ada dua kan ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau ternyata misalnya, oh ternyata cuma satu aja yang jadi, Bapak Ibu tinggal klik hapus aja Bapak Ibu. Misalnya ya, hapus. Ya, izin Oh Mas. iya. Jadi Oh iya misalnya gimana? pas penginputan jumlah biayanya itu misalnya kalau nggak memakai biaya yang dari TOR itu misalnya satu orang peserta misalnya ditanggung negara misalnya 30 juta. Berarti Oke, terus? yang tiga orang berarti diinputin 30 juta masing-masingnya gitu ya Mas. Iya betul, masing-masing Mas. Jadi nilai biaya itu mengikat ke per orang ya Mas. Jadi misalnya nanti ada tiga orang yang diinput, ada misalnya total total biayanya itu 100 juta gitu. Jadi per orangnya itu berapa gitu Mas nanti yang diinput pembiayaannya itu. Jadi Dani 30 juta misalnya, terus bahannya 35 juta, terus Masnya misalnya 40 juta seperti itu. Jadi nanti per orang gitu Mas diinput di situ tuh. Ya berarti patokannya Jelas dari Mas? TOR ya Mas. Eh, Ya, kalau pembiayaan yang sekarang sih boleh dari TOR atau ini pokoknya estimasi dulu nggak apa-apa Mas. Nanti kalau untuk realisasinya itu pada saat pelaporan apa namanya? Pelaporan setelah SP disetujui Mas. Seperti itu. Itu silakan kalau misalnya mau dilihat dari TOR juga nggak masalah, atau benar-benar estimasi perkiraan juga nggak apa-apa gitu Mas kalau untuk pas pada saat pengajuan. Tapi jangan sampai misalnya ke Singapura 5 hari Mas input 1 miliar gitu Mas. Nah itu kan apa sangat-sangat mengada-ngada gitu. Seperti itu. Jelas Mas? ya baik Mas. Terima kasih Mas. Oke. Ada lagi kalau nggak lanjut ya. Jadi setelah detail peserta ini Bapak Ibu tinggal klik lanjutkan. Nah di sini tahap terakhir itu hanya konfirmasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma apa namanya di tahap ini melakukan pengecekan terkait detail umumnya apakah sudah benar nih. Yang paling harus diperhatikan adalah klasternya ya Bapak Ibu. Klaster ini kalau Bapak Ibu salah, misalnya Bapak Ibu itu eselon 3 gitu atau eselon 4, ternyata Bapak Ibu pilih klaster 4 gitu. Nah, itu nanti prosesnya tuh akan panjang lagi karena klaster 4 itu ditandatangannya oleh sesmen gitu seperti itu. Ya, Bapak Ibu jangan sampai salah pemilihan klaster. Terus untuk detail kegiatannya juga jangan sampai salah untuk jenis kegiatannya karena salah jenis kegiatan itu nanti dokumen yang harus diupload juga berbeda gitu ya Bapak Ibu. Dan yang paling penting ini tanggal penugasannya ya Bapak Ibu. Tanggal penugasan yang Bapak Ibu input di sini hanya tanggal kegiatannya saja ya Bapak Ibu. Jadi tanggal misalnya H-2 pas keberangkatan atau H+3 misalnya di perjalanan pulang, itu silakan Bapak Ibu cantumkan di surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing. Jadi untuk tanggal penugasan ini hanya tanggal kegiatannya saja ya Bapak Ibu. Nah, misalnya sudah, Bapak Ibu misalnya mau kasih catatan ke bahannya, mohon proses segera karena H-7, karena sudah mendekati H-7, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Terus jangan lupa Bapak Ibu centang dengan ini saya menyatakan setuju, kirim permohonan. Nah, nomor registernya adalah ini ya Bapak Ibu. Nanti setelah kirim permohonan itu akan muncul nomor register. Udah, cuma segitu aja Bapak Ibu. Sangat sederhana dan cepat. Jadi tidak ada yang susah. Apalagi kalau koneksinya lancar, hanya perlu 5 menit untuk permohonan. Mohon Bapak Ibu masuk di master pemohon nih, di manajemen master, master pemohon. Jadi nanti muncul, terus cari by nick ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf di sini juga agak mendung jadi koneksinya ternyata. Nah, misalnya saya akan memperbaiki data saya gitu misalnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya Dani Ismaya. Tinggal melakukan pencarian aja di sini.
Kalau bisa sih pencariannya by nick ya Bapak Ibu, karena kalau nama tuh ini kebetulan aja nama Dani Ismail cuma satu aja. Terus Bapak Ibu klik edit ya di sini. Nah, misalnya eh, tadi yang Ibu bilang instansinya berubah, jadi Ibu tinggal pilih di instansinya ini aja untuk dirubah ya Bu. Ini kan saya masih Kemensetnek, misalnya saya pindah ke IKN gitu misalnya kan ya. Terus nanti saya tinggal pilih di sini IKN, terus simpan. Nanti akan otomatis si datanya itu akan apa namanya request untuk approve perubahan tersebut. Jadi di sisi tampilan Ibu, si datanya itu Dani Ismail ini statusnya jadi tidak aktif karena masih menunggu approve dari kita untuk perubahan data pemohon tersebut. Jadi nanti kalau misalnya sudah kita setujui apa namanya si data pemohon itu statusnya akan aktif kembali dan perubahannya itu akan muncul.